Perkenalkan, kami dari kelompok 23 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fitri Agustina Dwianti dan teman saya yaitu Devitri Rosana. Di sini kami akan menjelaskan tentang El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian dari interaksi atmosfer dan laut, pengertian dan perbedaan dari ENSO dan IOD, proses terjadinya kedua fenomena tersebut, dampak terjadinya fenomena ENSO dan IOD di dunia khususnya di Indonesia, dan contoh lokasi atau di daerah di Indonesia yang pernah mengalami dampak dari kedua fenomena di atas. Sistem iklim di bumi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Proses interaksi laut dan atmosfer sangat berpengaruh terhadap cuaca iklim global, terutama wilayah Indonesia. Di laut muncul fenomena naik turunnya suhu permukaan laut dengan pola penjalaran ke timur sampai barat mendekati wilayah Indonesia. Fenomena itu terjadi di Samudra Pasifik, yaitu kejadian El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang dikenal dengan nama El Nino La Nina. Sedangkan di Samudra Hindia disebut dengan Indian Ocean Dipole atau IOD. Keduanya berpengaruh terhadap keragaman hujan di Indonesia. Peristiwa El Nino menyebabkan bencana kekeringan di sebagian wilayah Indonesia, namun sebaliknya dengan La Nina, yang menyebabkan bencana banjir. Sementara itu, jika Indian Ocean Dipole fase positif, maka akan menyebabkan bencana kekeringan di sebagian wilayah Indonesia, terutama bagian barat, dan sebaliknya jika Indian Ocean Dipole fase negatif menyebabkan bencana banjir. ENSO merupakan fenomena alam yang melibatkan fluktuasi suhu permukaan laut di wilayah ekuator Samudra Pasifik, yang diikuti dengan perubahan keadaan di atmosfer. ENSO terjadi antara 2-7 tahun sekali. Ketika perairan Pasifik mengalami peningkatan suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairannya, sehingga memicu terjadinya pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan pada kawasan tersebut. Hal ini membuat bagian barat Samudra Pasifik mengalami peningkatan tekanan udara dan terhambatnya pertumbuhan awan. Fenomena tersebut mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan jauh dari normalnya atau musim kering berkepanjangan yang dikenal dengan El Nino. Sementara itu, jika terjadi La Nina, maka curah hujan di wilayah Pasifik Barat tersebut akan berada di atas normal. La Nina menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi, bahkan pada saat musim kemarau. Kejadian ini dikenal juga dengan sebutan kemarau basah. Indian Ocean Dipole adalah fenomena lautan atmosfer di daerah ekuator Samudra Hindia yang mempengaruhi iklim di Indonesia dan negara-negara lain yang berada di sekitar cekungan basin Samudra Hindia. Beda dengan ENSO yang memiliki nama berbeda, IOD hanya memiliki kondisi positif dan negatif. IOD positif ditandai dengan menghangatnya perairan di Samudra Hindia bagian barat atau benua Afrika lebih hangat dibandingkan dengan Samudra Hindia bagian timur atau Indonesia. Sedangkan IOD negatif adalah kebalikan dari IOD positif, yaitu dengan menghangatnya bagian timur Samudra Hindia dan lebih rendahnya suhu di bagian barat Samudra Hindia. Fenomena tersebut memainkan peranan penting terhadap cuaca di Indonesia selama 1 tahun. Perbedaan dari ENSO dan IOD adalah, ENSO merupakan fenomena anomali iklim akibat perbedaan suhu permukaan air laut antara Samudra Pasifik bagian tengah dengan bagian barat. Fenomena ENSO dapat menyebabkan kekeringan. Sementara itu, Indian Ocean Dipole atau IOD merupakan fenomena yang serupa namun terjadi di Samudra Hindia. Pembentukan dua kutub plus dan minus suhu permukaan laut akan mengakibatkan pergeseran zona konveksi, yaitu zona pembentukan awan-awan yang berpotensi menimbulkan hujan. Penurunan suhu permukaan laut saat IOD positif akan berpengaruh terhadap penurunan intensitas curah hujan, dan peningkatan suhu permukaan laut saat IOD negatif berpengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan. Proses terjadinya ENSO. Ketika perairan Pasifik mengalami peningkatan suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairannya, memicu terjadinya pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan pada kawasan tersebut, sehingga membuat bagian barat Samudra Pasifik mengalami peningkatan tekanan udara dan terhambatnya pertumbuhan awan. Proses terjadinya iot. Iot positif terjadi saat wilayah pantai barat Sumatera bertekanan tinggi, sementara sebelah timur pantai benua Afrika bertekanan rendah, sehingga terjadi aliran udara dari bagian barat Sumatera ke bagian timur Afrika yang mengakibatkan pembentukan awan-awan konvektif di wilayah Afrika dan menghasilkan curah hujan di atas normal. Sebaliknya, pada saat iot negatif, wilayah barat Sumatera termasuk Sumatera Barat mengalami surplus curah hujan, di wilayah timur Afrika mengalami kekeringan. Fenomena anomali iklim di daerah tropis yang umum dikenal dan paling dominan antara lain El Nino Southern Oscillation ENSO dan Indian Ocean Dipole IOD. Anomali iklim tersebut dapat menyebabkan curah hujan di bawah normal yang mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. ENSO terdiri dari dua fenomena, yaitu El Nino dan La Nina.
Pada saat terjadi El Nino, kondisi curah hujan di wilayah Pasifik Barat meliputi wilayah Indonesia, Papua Nugini, Australia, dan sekitarnya berada di bawah normal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kemarau panjang. Sementara jika terjadi La Nina, maka curah hujan di wilayah Pasifik Barat tersebut akan berada di atas normal. La Nina menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi, bahkan pada saat musim kemarau. Kejadian ini dikenal juga dengan sebutan kemarau basah. Fenomena ENSO sangat mempengaruhi kondisi curah hujan khususnya di wilayah Indonesia yang terletak di bagian ekuator. Pada kali ini kami mengambil contoh lokasi yaitu di Pangkal Pinang. El Nino dan Indian Ocean Dipole terhadap curah hujan di Pangkal Pinang dilakukan dengan menggunakan beberapa data. Data-data tersebut antara lain indeks Nino 3.4, indeks Dipole Mode, dan data curah hujan dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang selama 30 tahun sejak tahun 1981 hingga 2010. Data indeks Nino 3.4 dan Dipole Mode menjadi acuan untuk menentukan tahun di mana terjadi El Nino dan iot positif. Tahun-tahun yang telah diketahui menjadi tahun El Nino dan iot positif kemudian dikaitkan dengan kondisi curah hujan bulanan yang terjadi. Selama tahun iot positif, Samudra Hindia bagian timur lebih dingin daripada normalnya, sedangkan bagian barat lebih hangat daripada normalnya. Sejak indeks Dipole Mode ditetapkan sebagai perbedaan antara area barat dan area timur, indeks bernilai positif selama tahun iot positif dan bernilai negatif selama tahun iot negatif. Kesimpulan, hampir di seluruh kejadian El Nino yang bersamaan dengan mode didapatkan nilai korelasi antara indeks Dipole Mode dan anomali curah hujan yang lebih tinggi dibanding korelasi antara indeks Nino 3.4 dan anomali curah hujan. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena letak kota Pangkal Pinang yang berada di Indonesia bagian barat dan lebih dekat dengan Samudra Hindia. Selain itu, kondisi El Nino dan iot positif mempunyai efek yang jelas di Pangkal Pinang pada bulan-bulan musim kemarau. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.